Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 19, saya izin untuk memulai ya dok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, selamat datang dan terima kasih kepada para audiens yang telah bergabung pada Instagram Live pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Anindita, dokter spesialis jantung dari Surabaya yang akan bertindak sebagai host pada malam hari ini. Instagram Live kali ini masih dalam rangka peringatan International Women's Day yang jatuh pada tanggal 8 Maret kemarin. Nah, sebelum kita mulai acara bincang inspiratif pada malam hari ini, izinkan saya memperkenalkan secara singkat tentang Pokja Women Cardiology. Jadi sejarah awalnya pada sekitar tahun 2010, beberapa kita para kardiologis meliputi Prof. Lili, Prof. Ganesha, Dr. An Sunarta, dan juga Dr. Ana Ulfa, juga salah satunya Dr. Antonia Ana Lukito mencetuskan untuk membentuk suatu wadah atau grup untuk komunikasi kardiologis perempuan yang di saat itu jumlahnya memang masih belum sebanyak sekarang, namun sudah mulai bertambah. Awalnya dari BBM Group, kemudian lama-lama menjadi WA Group seiring dengan bertambahnya anggota, dan di situ beliau-beliau saling sharing tentang penelitian, tentang pengalaman kerja, dan termasuk dalam penanganan pasien-pasien wanita dengan penyakit kardiovaskular. Nah, di saat itu akhirnya tercetuskan ide untuk membentuk kelompok kerja dari Ina Heart Association karena memang belum ada pokja khusus untuk menangani penyakit jantung pada wanita, di mana kita tahu bahwa fisiologi dan juga faktor risiko pada wanita untuk penyakit kardiovaskular itu sangat berbeda dengan pada laki-laki. Sehingga pada tahun 2012 akhirnya lahirlah Pokja Women Cardiology secara resmi pada Koperki tahun 2012. Sejak saat itu, Pokja Women Cardiology telah menyelenggarakan Women Session secara rutin di ASMIHA setiap tahunnya, dan di tahun 2015 telah meluncurkan buku pedoman pencegahan penyakit kardiovaskular pada perempuan. Ketua Pokja yang pertama adalah Dr. Ana Ulfa, dilanjutkan dengan Dr. Antonia Ana Lukito, dan yang terakhir sampai saat ini adalah Dr. Diana Sarfasti. Nah, sekian sejarah singkat dari Pokja Women Cardiology. Jadi singkatnya, Pokja ini adalah dari wanita untuk wanita, dari perempuan untuk perempuan, dari female cardiologist untuk perempuan Indonesia. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke sesi yang ditunggu-tunggu. Malam ini kita kedatangan seorang narasumber yang sangat inspiratif, Dr. Amiliana M. Susanto, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Selamat malam, dokter. Selamat malam, Mbak Anita. Ya, saya bacakan CV-nya ya, dok. Ya, panggil kita aja kali ya. Ya, Dr. Amiliana ini adalah lulusan dari Universitas Indonesia. Beliau menjalani pendidikan dokter, melanjutkan pendidikan dokter spesialis jantung, dan sampai dengan program doktoral juga di Universitas Indonesia. Beliau mendalami imaging dan ekokardiografi dan mengambil fellowship di Tokyo, Jepang, dan juga di Amsterdam, Belanda. Saat ini beliau adalah koordinator nasional dari program fellowship ekokardiografi di Indonesia. Beliau juga merupakan koordinator dari National Board Examination Ina Heart Association. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Departemen di Kardiovaskular UI Harapan Kita, juga pernah menjabat sebagai Secretary General of Asian Society of Echocardiography. Dan semuanya itu hanyalah sedikit dari deretan pencapaian beliau ya, baik di tingkat nasional dan internasional. Dan di samping itu tentunya beliau juga adalah seorang perempuan, seorang istri, dan juga seorang ibu. Nah, malam ini kita berharap bisa mendapatkan insight dari beliau dalam hal bagaimana sih menyeimbangkan antara mengejar pencapaian dalam hal karir dan pendidikan tanpa mengesampingkan keluarga dan tentunya self-love. Gitu ya, dok ya. Langsung aja ya dok, kita mulai. Pasti para audiens juga sudah tidak sabar. Nah, kita masuk ke part yang pertama. Saya ingin bertanya sedikit dok, apakah dokter bisa cerita bagaimana suka duka dalam mengalami pendidikan kedokteran? Dan juga kenapa memilih untuk menjalani pendidikan sedemikian tinggi sampai dengan doktoral, padahal waktu itu kan kardiologis juga masih belum banyak ya dok yang perempuan. Silakan dok. Iya, terima kasih Dokter Anindita. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pokja perempuan. Di sini ketuanya Dokter Diana yang telah mengundang saya berbincang-bincang di sini. Tapi menurut saya sih
banyak orang yang lebih hebat lagi ya, perempuan-perempuan kardiolog yang lebih hebat lagi dari saya untuk ditanya. Jadi saya agak agak grogi-grogi malu gitu loh. Ah, dok. Ya, tapi ya saya berusaha sharing ya, sebenarnya risih juga nih share tentang diri saya sendiri. Jadi sebetulnya semua ini adalah skenario dari Allah. Kalau menurut saya sih, saya percaya itu ya. Jadi jalan yang telah saya jalani selama ini sampai pada saat ini sejak kecil itu udah skenario gitu ya. Dan saya beruntung saya hidup di abad 20, lahir di abad 20, bukan di abad 18. Kalau di abad 18 kita nggak usah ngomong apa-apa, nggak usah teriak-teriak seperti apa, udah nggak bakal bisa aja perempuan jadi dokter. Dan saya juga lahir di keluarga yang sangat kondusif untuk mendorong apa dan mensupport apa yang saya inginkan. Sebetulnya sih saya pada dasarnya sih saya tidak pernah yakin terhadap bagaimana hasil dari usaha saya. Tapi yang saya yakin adalah saya bisa berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang saya inginkan. Nah, mungkin itu tidak lepas dari didikan orang tua saya waktu kecil ya. Bahwa sejak kecil saya itu sudah dididik untuk disiplin dan sudah dididik untuk bisa mengatur waktu dan mandiri. Dan saya waktu itu berdua dengan adik saya, makanya saya pikir saya itu sangat bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh pada saya. Saya itu beradik kakak berdua, adik saya laki-laki, cuma beda setahun, dan tidak pernah ada perbedaan perilaku karena saya perempuan atau adik saya laki-laki, nggak pernah. Jadi apa yang saya inginkan, apa yang adik saya inginkan, semuanya kita kalau positif, kalau baik itu kita bisa dapat. Jadi tidak ada pengorbanan karena gender. Nah, karena itulah mungkin saya pikir itu merupakan dasar dari saya untuk melangkah selanjutnya. Dan sebetulnya satu hal lagi adalah yang hidup yang saya jalani sekarang ini adalah saya sebetulnya mengalir aja sih, ikut aliran aja. Cuman masalahnya adalah seperti naik perahu di sungai gitu. Dalam aliran itu, kadang-kadang ada kesempatan yang baik yang datang. Nah, kesempatan yang datang itu tidak pernah saya sia-siakan. Jadi saya tuh ya memang dari kecil saya bercita-cita untuk jadi dokter. Dan setelah jadi dokter umum, saya memang bercita-cita jadi kardiolog. Tapi di situ saja. Terus selanjutnya kemudian saya jadi staff, kemudian saya jadi ambil S3 dan lain-lain. Itu menurut saya sih seperti air sungai yang mengalir. Kemudian ada kesempatan dan saya ambil kesempatan itu. Karena saya selalu berpikir bahwa kesempatan itu kiriman Allah. Dan kita harus grab that opportunity. Dan saya punya keyakinan kalau kita bisa mengatur waktu dengan baik, insya Allah, dan disiplin dan teguh ya, pendirian teguh, insya Allah hasilnya akan baik. Mungkin itu saja sih kenapa saya mau menjalani semua tidak dipaksakan, semua mengalir aja. Iya, berarti yang membuat dokter kemudian tertarik untuk mendalami bidang ekokardiografi itu apa, dok? Dan juga kan dokter sempat fellow di luar negeri ya, dok, di Jepang dan di Amsterdam. Nah, itu waktu itu pertimbangannya seperti apa, dok? Jadi sebetulnya saya senang jadi dokter karena human interaction. Jadi menolong orang gitu, terus gitu berusaha membantu problem orang, dalam hal ini problem kesehatan. Tapi sebetulnya intinya tuh saya senang fisika dan senang matematik. Saya kurang suka biologi sebetulnya. Jadi kalau dilihat nilai-nilai saya waktu dulu SD, SMP, SMA, justru yang bagus tuh adalah fisika dan matematik. Tapi tetap saja saya berpikir bahwa tujuan saya bekerja sebagai seorang dokter. Apapun harus saya tebus. Misalnya saya nggak suka hafalan, saya nggak suka biologi, harus ditebus. Tapi terus gitu, kemudian dalam bidang apa namanya kardiologi ini, saya menemukan suatu divisi yang kayaknya banyak matematiknya, banyak fisikanya, kemudian saya suka juga suatu hal yang visual dan dinamis. Ini kan kalau kita lihat gambar, kita visual dan dinamis. Itu yang membuat saya menjadi tertarik dengan bidang ekokardiografi. Nah, kemudian kenapa fellowship?
Nah, itu adalah satu hal lagi adalah sebetulnya saya sih kepikiran sih waktu awal-awal saya jadi staff, kayaknya saya mau jadi orang yang pakar di bidang. Tapi sekali lagi saya ikut air mengalir dan kebetulan datang tawaran mau nggak fellowship ke Jepang. Ya tentu saja saya mengambil kesempatan itu dan tidak begitu saja karena waktu itu kan saya sudah berkeluarga ya, jadi harus ada yang dikompromikan, ditanyakan, minta izin. Saya tetap harus izin. Berbeda juga mungkin tadi ditanya waktu awal kali suka dukanya jadi dokter spesialis. Nah kalau waktu jadi waktu kuliah kedokteran sih ya belum berkeluarga ya, suka dukanya sama-sama seperti suka dukanya mahasiswa biasa lah, nggak ada beban lagi. Tapi waktu mengambil spesialisasi ya suka dukanya lebih banyak lagi karena ini terkait dengan sudah mulai punya anak, kemudian sudah ada suami. Kebetulan waktu saya ambil spesialisasi, suami saya juga lagi ngambil spesialisasi, jadi kita sama-sama potang panting sebetulnya. Tapi waktu itu suami saya masuk duluan sih, jadi dia tidak lagi tahun pertama. Nah itu merupakan kalau saya bilang seperti yang di tulisan saya, itu adalah masa-masa yang paling berat dalam perjuangan karir dan keluarga saya di sini, karena itu keseimbangannya seperti meniti kayak orang sirkus gitu loh, meniti tambang gitu loh. Kita nggak boleh, mesti hati-hati banget gitu loh, nggak boleh sampai kepleset, nggak boleh sampai salah langkah, nanti kan bisa jatuh ya. Tapi untung seluruh keluarga mendukung, baik orang tua saya maupun mertua saya sekarang sudah almarhum, itu sangat mendukung semuanya, sehingga alhamdulillah bisa berjalan lancar. Nah, begitu juga untuk fellowship, sekolah fellowship ini beda lagi. Kalau dulu kan kita sama-sama ngumpul ini di Indonesia, di Jakarta. Sekarang kita pisah. Jadi ada hal-hal yang waktu itu enggak merupakan problem, sekarang merupakan problem karena saya harus luar negeri sendiri dan anak saya harus tinggal dengan suami saya selama total 6 bulan ya waktu itu. Tapi memang mungkin karena ya pola didik saya waktu kecil, bahwa saya diajar mandiri dan diajar disiplin dan berbagi waktu, itu saya terapkan pada anak saya juga. Jadi anak saya juga disiplin, juga mandiri, dan dia relatif sudah bisa mengatur waktu. Jadi tidak tergantung, kan ada anak yang nggak mau belajar kalau nggak ditungguin mamanya, nggak mau makan, suapin mamanya. Anak saya alhamdulillah nggak begitu. Mungkin juga karena dari kecil, dari saya di puskesmas itu saya udah disiplin. Kalau makan di meja makan, kan biasa kita suka lihat kan anak digendong-gendong, disuapin sambil lihat-lihat jalan, lihat-lihat kebun, lihat-lihat apa, enggak. Jadi waktu kecil pun lagi makan, dia di meja makan. Walaupun di meja makan dia ngacak-ngacak, biarin deh, pokoknya makan di meja makan. Kalau waktunya tidur dia. Jadi itu udah pola. Jadi mungkin dengan cara begitu tidak terlalu susah juga sih ya dalam hal manajemennya. Tapi kalau psikologisnya ya mungkin juga kangen. Luar biasa, Dok. Mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut di yang waktu kita bahas family ya, Dok ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Dok, jadi saya baca tulisan dokter yang dimuat di Journal of American College Cardiology yang judulnya Why Being a Female Cardiologist Matters, an Experience from Indonesia. Nah, di situ ada pertanyaan dokter yang sangat menarik yang dokter sebutkan, bahwa dokter itu merasa bahwa menjadi kardiologis perempuan itu bukanlah drawback ya, Dok, atau hambatan, tapi lebih merupakan suatu privilege atau keistimewaan. Nah, mungkin ini dokter bisa jelaskan kepada kita semua di sini. Ya, sebetulnya pernyataan itu untuk bagaimana perempuan. Jadi, jangan perempuan baik dari penghambat untuk kita menjadi seorang kardiolog yang baik. Itu sebaliknya. Mungkin jika kita mengambil positif dari perempuan pada umumnya, itu menjadikan kardiolog yang baik atau yang profesional. Kita dikenal sebagai orang yang mampu melakukan multitasking. Kemudian kita lebih berperan. Nah, tapi hal-hal
Oh iya, luar biasa sekali dok. Maaf, ini kalau di saya suaranya dokter Liana agak putus-putus. Kalau dari audiens bagaimana Oke. dok? Oh, oh. Jadi bagaimana ya? Bentar dok, coba saya cek koneksi. Mungkin sedang ada connection problem ya dari dokter Ameliana. Kalau suara saya ini jelas atau tidak ya? Halo, Nah, ya, lebih jelas. coba ngomong lagi dok. Suara saya sudah lebih Ah, jelas. siap, sip, udah lebih jelas dok. Ya, ya. Dan lagi ya dok ya. Jadi mungkin bisa diulang sedikit dok. Jadi tadi kenapa kok lebih merasa bahwa sebagai kardiologis perempuan itu adalah privilege? Singkat aja Uh, tadi mungkin putus-putus ya. ya mudah-mudahan nggak putus-putuskan. Jadi mungkin intinya adalah uh, jangan menganggap keperempuanan kita ini menjadi hambatan untuk kita menjadi seorang kardiolog yang baik dan profesional. Justru sebaliknya, kita harus apa namanya merasa bahwa kita perempuan mempunyai kemampuan untuk yang istimewa untuk menjadi kardiolog yang juga profesional dan baik tanpa merendahkan atau mengecilkan pihak yang lain. Misalnya kita mampu bersifat multitasking, kita lebih intuitif, kita empati, dan lebih kadang-kadang kita kan lebih detail ya terhadap hal-hal yang kecil-kecil. Nah itu bisa menjadi hal yang positif. Jadi kita selalu berpikir positif. Jangan kita pikir jelek-jeleknya, tapi kita selalu ambil positif. Karena setiap orang pasti ada positif. Ya, wah luar biasa. Saya setuju sekali dok. Waktu pendidikan residen itu juga kelihatan sih dok yang emak-emak itu, yang ibu-ibu itu lebih lebih telaten dan juga lebih mungkin ke pasien itu lebih lebih apa ya dok, lebih sabar gitu ya, karena mungkin ada naluri keibuannya ya dok ya. Ya. Uh, Kalau dalam menjalani pendidikan dan karir ini, mungkin kalau kendala yang paling dirasakan itu apa, Dok? Dan apakah kendala tersebut itu terkait dengan gender atau mungkin peran sosial sebagai perempuan? Oke, sebetulnya pada umumnya saya sampai saat ini kendala yang paling besar, saya selalu merasa kekurangan waktu. Jadi kayaknya waktunya nggak cukup tuh, satu hari 24 jam, satu minggu 7 hari itu kayaknya waktunya nggak cukup. Padahal saya sudah berusaha membagi waktu dengan baik, tapi kadang ada saja hal-hal yang tidak terduga yang membuat kita harus kompromi gitu ya, harus membuat prioritas. Oh yang ini kayaknya kita geser deh karena ini lebih penting. Nah itu adalah hidup sehari-hari kita. Saya yakin teman-teman semua kardiolog perempuan juga mengalami, atau kardiolog laki pun, atau semua orang lah. Sebetulnya semua orang akan mengalami hal seperti ini gitu ya. Tapi seperti yang saya tulis dalam tulisan saya, seumur-umur saya tidak pernah merasa gender menjadi hambatan dalam hal saya melangkah. Entah mungkin memang saya merasa tidak ada. Oh, suara saya kedengeran nggak ya? Kedengaran, Dok? Kedengeran. Okay. Jadi saya tidak pernah merasa bahwa gender itu menjadi hambatan. Mungkin juga karena saya tidak terbiasa berpikiran ke arah sana. Karena Iya. setiap kali saya gagal, atau setiap kali saya tidak berhasil mencapai sesuatu atau mendapatkan kesempatan sesuatu, tidak pernah saya berpikiran bahwa itu kegagalan karena gender. Tapi saya selalu berpikiran karena kegagalan itu adalah ketidakmampuan saya, kekurangsiapan saya, atau memang karakter saya yang tidak cocok untuk itu. Gitu. Jadi tidak pernah menyalahkan gender. Soalnya saya pikir gini, kalau kita menyalahkan gender, kita tidak akan maju. Karena gender itu nggak bisa dirubah. Orang kita dari dulu perempuan ya perempuan. Tapi kalau kita
menganalisa kekurangan kita, kelemahan kita, kegagalan kita dari kemampuan kita sendiri, kan kita akan memperbaiki kemampuan kita. Jadi jangan menyalahkan gender, ya itu nggak produktif sama sekali kalau menurut saya. Ya, luar biasa sekali. Jadi kita harus mengambil yang sisi positifnya ya dok ya dari gender kita sebagai wanita, bukan menjadikannya sebagai penghalang. Nah sekarang kita masuk ke ini dok, ke bagian family ya dok, karena ini memang yang ditunggu-tunggu ya. Karena biasanya memang kita sejawat perempuan agak mikir-mikir, yang dipikirin pasti keluarga kalau mau lanjut sekolah atau lanjut karir ya. Nah dok, boleh cerita sedikit, dokter memutuskan berkeluarga itu kapan? Kemudian menikah, memiliki putra, dan keputusan-keputusan dalam membangun keluarga ini dokter pertimbangkan berdasarkan jenjang pendidikan ataukah sebaliknya, Dok? Oke, jadi saya itu menikah setelah jadi dokter, setahun setelah jadi dokter, pada waktu PTT. Kebetulan suaminya adalah teman kuliah, jadi mulainya dari teman kuliah, kemudian jadi pacar, jadi suami. Ya itu merupakan mungkin suatu hal yang mempermudah juga ya, karena kan kita sama-sama tahu kesibukan kita dan sudah sama-sama tahu busuk-busuknya, karena awal-awal kan cuma teman biasa gitu, nggak ada jaim-jaiman lah ya, pokoknya kita benar-benar tahu dan kita masing-masing tahu bagaimana karakter masing-masing. Dan ya tentu saja itu merupakan hal yang akan modal awal ya, bahwa kita saling mengerti dan kita akan mengetahui bagaimana pasangan kita. Kemudian kita juga waktu itu sudah menjelaskan bahwa keinginan kita ke depan tuh apa sih, mau jadi spesialis, dulu jadi spesialis. Oke, pada waktu itu kan kita belum nikah tapi udah mulai bicarakan seperti itu kan suatu hal. Nah terus kemudian puskesmas deh jadi dokter PTT. Nah di situ belajar hidup berkeluarga, saya punya anak di situ, punya bayi di situ saya belajar hidup berkeluarga. Jadi ini sebetulnya tahapan-tahapan dalam hidup saya itu sepertinya memang udah diatur. Sekarang belajar di puskesmas, bagaimana ngurus anak, gimana ngurus puskesmas kan nggak sesusah ngambil spesialisasi ya, gitu. Dan waktu itu juga rumah dan puskesmas itu satu halaman. Nah, itu aja. Memang saya punya pembantu, tapi semua anak saya rawat sendiri. Jadi apapun mandi, makan apa kita beresin sendiri, saya beresin sendiri, nggak ada babysitter ya, di kampung sih ada yang bantu. Cuma pada saat itu ya itu yang saya bilang, saya belajar berkeluarga di situ, belajar punya suami, belajar punya anak di situ. Nah kemudian setelah PTT 3 tahun saya PTT di situ. Jadi setelah 3 tahun pulang saya mengambil spesialisasi, suami saya spesialisasi dulu 6 bulan, kemudian saya semester berikutnya. Nah itu adalah masa-masa yang saya bilang itu masa yang paling sulit. Saya mungkin tidak akan bisa berhasil kalau tidak didukung oleh orang tua saya dan oleh mertua saya. Jadi saya tinggal di rumah orang tua saya dengan support system yang sangat baik, saya bisa menjalani semuanya alhamdulillah, tentu saja dengan kerja keras dan dengan banyak kompromi dan banyak pengorbanan. Pengorbanan dari semua pihak, pengorbanan dari suami saya juga, dari orang tua saya, dan tua saya, dan anak saya yang kecil sekalipun. Tapi waktu itu saya dan suami berusaha, bagaimanapun capeknya kita, kalau waktu untuk anak, jadi kualitas hubungan kita, mungkin kan kuantitasnya kurang ya, saya kan nggak tiap hari sama anak saya, suami saya juga nggak tiap hari sama anak. Tapi begitu kita ketemu, kita meluangkan waktu, kita betul-betul sama anak. Jadi kalau kita jalan-jalan, nggak pernah ada orang lain, cuma bertiga, nggak ada bawa pembantu, nggak ada. Jadi semua, walaupun habis jaga malam, kalau Sabtu atau Minggu waktunya jalan-jalan sama anak, kita bela-belain deh. Iya, iya. Iya. Jadi waktu dokter ngambil spesialis itu putranya umur berapa dok waktu itu? Umur 2 tahun. Oh 2 tahun, masih kecil ya dok ya? Iya, umur 2 tahun ya waktu itu. Tapi ya kebetulan juga ya kan ada ibu bapak saya ya. Bapak saya juga bagaimana saya dididik sama kemudian dia juga
polanya juga kurang lebih sama-sama ke anak saya. Tapi masalahnya yang namanya eyang kan sama cucu kan suka manjain. Nah itu Ya, benar. ya itu agak ya itu adalah satu hal ya. Saya bersyukur sekali anak saya tinggal sama eyangnya juga gitu ya. Ada yang jagain, ada yang tetap ngawasi. Tapi masalah disiplin mungkin ya agak longgar karena eyangnya itu kan ya sama cucu kan beda ya. Waktu sama saya galak banget waktu sama cucunya. Ini banget. Ya itu aja sih sebenarnya sih. Tapi ya nggak masalah sih. Saya cuma suka Iya. ngeledek. Jadi kuncinya memang support system ya dok ya di sini ya, keluarga. Ya. Dan kita Oh, memanfaatkan waktu apapun waktu yang ada kita manfaatkan gitu loh untuk ya anak-anak saya itu. Cuman yang berat lagi adalah bukan hanya pada saat spesialisasi, tapi waktu memutuskan untuk menjadi staff di suatu institusi pendidikan itu juga merupakan keputusan yang tentu saja saya kompromikan dengan suami saya. Karena dari staff konsekuensinya kan akan beda sama menjadi seorang kardiolog yang bekerja di rumah sakit bukan pendidikan dan bukan menjadi staf pengajar. Menjadi seorang staf pengajar kita punya tuntutan lain. Kita dituntut untuk ngajar, kita dituntut untuk menjadi dokter, kita dituntut untuk meningkatkan kemampuan kita. Antara lain kita suatu saat pasti akan disuruh sekolah luar negeri, suatu saat pasti akan disuruh ngambil doktor. Nah itu adalah konsekuensi-konsekuensi yang sudah dipikir di depan. Dan proses-proses itu akan memerlukan pengorbanan lagi. Jadi nggak selesai dengan setelah menjadi SPJP. Ya, pengorbanan itu tentu saja beda bentuk lagi. Pada saat itu anak saya udah sekolah. Nah, waktu saya fellowship itu kan anak saya udah sekolah. Ya, kebetulan seperti yang saya bilang bahwa kita sudah membiasakan bahwa si anak ini mandiri. Belajar sendiri. Nggak usah ditungguin. Setelah selesai belajar, kalau ada ini minta diperiksain, misalnya PR-nya periksain, udah selesai periksain PR-nya, kalau mau ujian udah belajar, kayak kita tanya-tanyain itu, jadi nggak mesti yang ditongkrongin. Nah nanti waktu jadi ambil S3, anak saya udah remaja, umur 12 tahun, dia puber, problemnya udah beda lagi tuh, kenakalan remaja itu, ya jadi setiap tahapan itu ada masalahnya masing-masing dan tentu saja perlu disiasati sendiri, tapi yang penting alhamdulillah kerjasama saya dengan suami saya juga ikut campur dalam mengurus anak. Ya jadi kan ya mungkin orang yang zaman dulu sih ya kan bapak-bapaknya nggak ikut mengurus anak, tapi ini suami saya 100% juga ikut mengurus anaknya dan sejalan dengan saya. Itu juga sangat mendukung. luar biasa. Jadi intinya harus dikomunikasikan dan kerjasama memang ya dok ya dalam keluarga. Nah, ngomong-ngomong soal kompromi, apakah pernah ada keberatan? Jadi dengan keputusan dokter, terutama mungkin yang fellowship di luar negeri dan sebagainya, apakah mungkin dari keluarga pernah ada yang menyatakan keberatan nggak, dok? Kalau orang tua saya sih enggak ya, mereka akan cuman dulu pernah sih ya, kalau misalnya waktu saya dari Belanda pulang, saya tuh sebenarnya ditawarin untuk S3 di sana gitu. Cuman saya belum jawab. Itu kan itu lama lagi tuh nanti tuh ya sekolahnya. Ya terus pas waktu saya tanyakan, terus suami saya bilang, apa nggak bisa S3 di Indonesia aja, di UI aja. Oh ya bisa sih. Udah, jadi segala sesuatu sih kita nggak boleh menang sendiri juga dong ya. Kan dengan itu aja kan dia sudah berkorban banyak. Nah terus saya juga menanyakan, mau gantian nggak? Mau ambil S3 nggak? Ternyata suami saya. Itu aja sih kita. Yang penting kompromi lah, jangan mau menang sendiri. Ya, luar biasa sekali dok. Itu memang sulit ya dok ya, susah-susah gampang ya dok ya kalau dengan suami dan dengan orang tua juga. Nah, sekarang kalau menurut dokter sendiri, sebagai dokter kan salah satu koordinator dalam bidang pendidikan di Indonesia. Nah, sistem pendidikan di Indonesia ini khususnya dalam bidang kedokteran dan mungkin spesialisasi jantung itu sudah cukup friendly nggak sih dok? Dalam artian tidak diskriminatif terhadap perempuan. Ya, saya pikir sistem pendidikan dalam hal ini pendidikan kardiologi ya, itu sama sekali tidak diskriminatif. Jadi kita sudah dipandang sama, nggak ada masalah gender atau apa.
Memang ada aturan bahwa satu tak boleh hamil kan, ada center tertentu di Ya. FKUI soalnya. Dan itu saya harap tidak dipandang sebagai hal yang menghambat perempuan. Itu malahan saya pikir merupakan satu hal yang membantu seorang perempuan untuk mengambil PPDS presidensi jantung. Untuk 1 tahun pertama dia konsentrasi. Kalau memang dia itu kan masalah pilihan ya. Kalau dia tidak mau, ya nggak usah gitu. Itu bukan pemaksaan, ini dipilih. Kalau memang mau, di sini ada anjuran bahwa 1 tahun pertama jangan hamil. Tujuannya apa? Tujuannya adalah 1 tahun pertama itu adalah masa adaptasi kalian sekolah. Itu berat. Ya, masa adaptasi itu berat. Nah, kalau pada masa adaptasi itu hamil, kemudian punya anak, itu bebannya akan terlalu berat dan sebenarnya dikorbankan juga keluarga juga kan, baiknya juga kan. Ya, jadi kita mencegah hal-hal seperti itu. Jadi sekali lagi harus berpikiran positif, ya, Iya. nggak boleh apa-apa dipikir negatif dan kadang-kadang terus nanti gender jadi excuse, jangan sedikit nggak maju kita nanti kalau kayak gitu. Oke, jadi Betul. setelah itu setelah tahun kedua kan boleh. Dan kemudian gini, yang bagusnya lagi adalah saya apresiasi pada lingkungan, pada society, pada profesi lingkungan kardiologi kita, baik yang sesama perempuan maupun sejawat yang laki-laki, itu semua saling suportif. Jadi kalau ada kita bermasalah, anak kita, saya juga mengalami misalkan anak sakit, jadi kita gantian jaga dong, apa itu kan paling sering kan? Mungkin dokter Anindita juga pernah punya pengalaman. Nggak ada yang tidak mau bantu kan, semua pasti mau bantu. Saya sakit, saya nggak bisa jaga malam, terus itu di tengah jalan lagi jaga, aduh ini saya mesti ini pulang sih. Ya itu adalah suatu hal yang positif di organisasi profesi kita. Dan saya yakin mungkin pada masa-masa sekarang ini juga tidak ada yang terlalu lambat ya, kayaknya di Indonesia bukan merupakan isu kali itu. Ya, mungkin sedikit kalau misalnya soal cuti hamil itu gimana dok? Apakah ada juga fleksibel juga ya dok kalau untuk di pendidikan dokter spesialis jantung? Oke, cuti hamil kan 3 bulan kan, ya, Mhm. ya itu Ya. dipakai aja, diambil aja. Karena ada PPDS yang nggak mau ngambil cuti hamilnya. Hmm. Saya bilang, nggak apa-apa dok saya ini. Terus gitu saya bilang, saya waktu itu jadi SPS, Ya. sekretaris program studi. Nama KPS itu saya bilang, Anda itu melahirkan dan punya anak, nggak seperti BAB. Kalau BAB kan udah keluar, kamu siram gitu loh. Kalau ini kan enggak. Sesuatu yang keluar itu kamu urusin dulu gitu loh. Terus saya juga bilang, itu anak pertama. Kamu akan ngerasain suatu hal yang lain. Dan nanti kamu sendiri juga, ya waktu itu kan dia juga belum lahir kan, belum ngerasain kan. Kamu Mhm. nikmati dulu. Itu waktu itu, anak itu tumbuh, nggak bisa balik lagi. Kalau misalnya stase 3 bulan terpaksa harus ulang stase lagi kan itu masih bisa nantinya. Jadi nggak apa ya namanya, kita mesti pilih, mesti pinter bikin prioritas gitu. Ada hal yang tidak bisa ditunda. Kalau yang lewat ya lewat. Ada hal yang masih bisa kita kompromikan untuk ditunda tanpa ya paling mundur sekolahnya setahun kan nggak apa. Luar biasa sekali dok, saya sangat setuju dan juga merinding juga dok mendengarnya. Jadi segala sesuatu harus dilihat sebagai positifnya ya dok, kayak nggak boleh hamil itu jangan dianggap sebagai diskriminatif, tapi justru memudahkan kita. Jadi teman-teman di sini mungkin kalau ada dokter umum yang nonton ya, yang ibu-ibu kepingin sekolah, jangan takut ya dok ya. Baik, Asal satu hal, oh ada iya dok. asalnya. Asal kita jangan lupa bahwa yang saya bicarakan tadi adalah posisi kita di society, di masyarakat. Ada satu hal yang kita nggak boleh lupa adalah posisi kita di dalam keluarga. Posisi kita di dalam keluarga, apapun, kita tetap kepala keluarganya kan suami. Tanpa izin suami, nggak boleh. Saya pikir sih sebaiknya, kan kita juga dari agama kita kan juga kita kan dijelaskan, apapun mesti ada ridho, izin. Nah, itu jangan lupa. Kita jangan mencampurkan kalau kita di society kita jadi bos atau kita bebas apa namanya
berkompetisi dengan siapapun. Tapi di rumah posisi kita kan udah beda lagi ya, kompromi ya, kalau misalnya syukur suaminya bisa kompromi, kalau suaminya nggak bisa kompromi ya itu lain cerita ya. Ada luar biasa. Jadi nanti ini kalau dibahas panjang jadi sampai ke pemilihan Jadi, pemilihan. ya, Iya, iya. Baik dok, luar biasa, menarik sekali. Sekarang kita mau bahas lagi ke part 3, yaitu part yang self-love ya dok. Jadi kalau zaman sekarang ini kan lagi happening istilahnya self-love. Jadi di antara kesibukan dan rutinitas, kita ini harus tetap punya waktu untuk mencintai diri kita sendiri. Melakukan hobi dan juga hal-hal yang menyenangkan bagi kita. Istilah kerennya sih memang untuk menjaga mental health. Nah kalau dokter Amiliana ini kan saya lihat juga sering main biola ya dok ya. Selain itu mungkin hobinya apa sih dok? Mungkin bisa diceritakan untuk menghilangkan stres. ya mungkin sebetulnya yaitu saya dari kecil tuh nggak bisa diem ya, kegiatannya banyak. Saya main tenis, saya berenang, saya main basket, saya main biola, segala macam deh dikerjain. Organisasi juga. Nah itu kebawa sampai saya punya anak. Malah di puskesmas dulu 6 bulan setelah saya melahirkan saya udah main tenis lagi. Kemudian waktu saya hamil muda saya ikut turnamen pingpong. Waktu itu saya nggak tahu soalnya waktu saya hamil. Nah itu ya hobi itu harus kalau buat saya ya. Kalau buat saya hobi itu membuat saya jadi seimbang. Kalau kita melakukan hobi bawaannya bete ya. Dan satu hal yang penting buat saya butuh apa yang namanya me time. Jadi ya mungkin ada orang yang kebutuhan me time-nya sedikit, ada orang yang kebutuhan me time-nya besar. Tapi kalau menurut saya kebutuhan me time-nya cukup besar. Dan kebetulan ini juga apa namanya? Sama juga dengan mungkin suami dan anak saya. Suami dan anak saya juga punya kebutuhan me time. Nah, ini adalah satu hal yang penting juga dalam kehidupan keluarga. Kita harus menghargai privasi pasangan kita dan anak kita, walaupun anak kita masih kecil, dia juga punya privacy, dia juga pengen punya me time, suami juga pengen punya me time. Jadi saling menghargai. Kalau kita atau pasangan atau anak lagi pengen punya me time gitu, ya udah bisa main, kita urus sendiri aja, kita bisa mencari kesibukan sendiri. Dan itu ya main musik itu ya kalau sekarang kan udah tua begini ya, saya nggak mungkin main basket dan nggak mungkin main tenis lagi ya. Jadi saya lebih meluangkan waktu luang saya dengan bermain musik, dan saya bersyukur sekali saya punya kelompok main musik yang saling punya chemistry yang kuat, dan itu kita saling membutuhkan karena kita perlu ventilasi dari kesibukan kita sehari-hari dengan bermain musik. Hebat sekali dok. Jadi kalau tadi kan dok bilang waktunya 24 jam kayak nggak cukup ya dok, tapi masih tetap harus ada waktu me time. Nah itu tipsnya gimana dok kalau untuk membagi waktu? Jadi kapan bisa me time? Apakah ada kesepakatan khusus sama keluarga atau gimana dok? Ya, sebetulnya gini, saya tuh terus terang, saya nggak praktek sore kan. Nah itu juga ada ceritanya. Itu adalah berdasarkan pengalaman saya. Waktu saya pertama kali jadi kardiolog, saya memanfaatkan 3 tempat praktek. 3 tempat praktek kan, kita kan maksimal 3 tempat praktek. Itu kan masih semangatnya jadi kardiolog lah ya, saya mau praktek di sini, mau praktek. Tapi pengen eksis dalam hal profesi. Kemudian saya melihat, saya menjadi manusia yang, saya menilai diri saya sendiri, saya jadi manusia yang nggak baik. Karena betean. Pulang kerja udah males ngobrol sama suami, males ngobrol sama anak. Salah sedikit, bawaannya marah. Terus saya jadi nggak happy. Terus kemudian, saya tuh cuma 6 bulan tuh saya bertahan seperti itu. Kemudian saya satu tempat praktek tinggal 2, kemudian saya tidak happy lagi, saya lepas 1 lagi, akhirnya saya hanya bekerja di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita sebagai staf pengajar. Dan kemudian kebelakangan saya bekerja di 1 rumah sakit lagi, tapi hanya untuk tindakan. Sampai saat ini saya hanya untuk tindakan tertentu yang by appointment. Nah itu membuat waktu saya lebih luang untuk melaksanakan hal-hal yang saya butuhkan untuk me time itu. Karena sebetulnya sebagai staf pengajar juga kita bawa kerjaan ke rumah loh.
misalnya paper-papernya PPDS ya, tesisnya PPDS kan ada banyak bimbingan juga kan, itu kan di rumah juga saya Betul, slide betul. untuk apa itu kan juga itu adalah suatu kerjaan lagi, dan tapi buat saya itu kerjaan itu yang menyenangkan ya. Betul. Berarti passionnya juga di situ ya dok ya. Ini Ya, juga saya boleh berpendapat mungkin suatu privilege-nya dari kita sebagai perempuan ya dok. Jadi nggak mengejar materi kan ya dok. Maksudnya sebagian besar kita kalau sebagai perempuan mungkin nggak yang mencari nafkah utama, jadi bisa lebih fleksibel ya dok dalam mengatur ya. waktu. Kemudian Dan kita kalau sebagai perempuan juga mungkin punya apa namanya bakat yang lebih untuk pengajar, pendidik seperti itu ya, atau di bidang kesehatan gitu. Itu harus kita manfaatkan. Ya tanpa mengecilkan sejawat yang laki, banyak juga sih teman-teman sejawat laki-laki yang jadi staf pengajar yang baik dan jadi dokter yang baik sangat banyak. Ini kan sebetulnya ini dalam rangka saya ya menyemangati sesama perempuan gitu loh, tanpa bermaksud mengecilkan teman sejawat yang ya, sama sekali tidak. Kita harus bekerja sama. setuju dok. Nah, kemudian kalau dari sekian lama itu, apakah dokter mungkin pernah merasa sampai stres atau burnout dengan rutinitas, dan mungkin ada cara khusus nggak dok untuk mengatasinya? Apa mungkin dokter pernah cuti, kemudian liburan, atau gimana dok tipsnya? Ya, ya kalau burnout nih saya sekarang sejak COVID ini burnout banget ini. Oh iya. Capek sama meeting. Capek banget sama virtual meeting. Saya kan suka jalan ya, suka jalan-jalan gitu ya. Liburan itu penting buat saya. Kita punya cuti, punya hak cuti, manfaatkan. Itu satu hal lagi. Jadi jangan apa ya namanya ya. Cuti enggak, saya nggak ngambil cutinya. Oh enggak, cuti itu diambil karena cuti itu hak kita dan sebetulnya adalah treatment untuk kita supaya kita nggak jadi apa ya namanya ya, jadi terlalu overload gitu dan kita juga jadi betean kan kalau kan kita perlu liburan. Kadang juga di tengah-tengah waktu, ini contohnya di baru-baru ini aja, anak Iya. saya kan kerja di luar kota Mm-mm. dan dia COVID susah pulang. Nah kebetulan kemarin itu dia pulang hari Jumat dan saya udah lama banget nggak ketemu dia. Saya ambil cuti itu 1 hari. Padahal anak saya udah gede loh. Nah itu adalah salah satu contoh di mana saya mau ambil cuti ya saya ambil cuti. Saya ambil cuti karena saya pengen ngobrol kayak sama anak saya, pengen jalan kayak sama anak saya. Jadi kita itu adalah hal yang bisa kita atur lah sebetulnya kan kita sebetulnya pada saat sekarang ini kalau lagi PPDS agak susah ya ngomong begini ya. Kalau lagi Iya, insiden agak susah. Tapi kalau sekarang kan sebetulnya itu terpulang dari kita sendiri. Bagaimana kita mau mengatur waktu kita sendiri gitu loh. Pacingnya gimana? Mau pacing cepat, pacing lambat, atau apa itu kan sebetulnya kita yang ngatur. Terlepas dari tugas-tugas kita kalau lagi saya lagi jaga jadi emergency atau lagi konsulen itu lain ya, itu kan kita profesional. Kalau lagi kayak gitu ya kita emang nggak boleh diganggu deh, itu emang tugas kita lagi jaga malam gitu. Tapi kan di luar itu ada sistem di rumah sakit juga sangat membantu bahwa kita sekarang bisa mengatur waktu dengan baik. betul. Jadi kembali lagi dari kita sendiri lagi ya dok untuk memanfaatkannya. Selalu balikin ke kita sendiri, Betul. jangan direfleksikan ke hal di luar kita. Itu kita nggak bisa atur, nggak bisa kita manage. Yang bisa kita manage adalah kita sendiri. Betul, luar biasa sekali dok. Ini banyak komen-komentar, jadi mellow dok. Kenapa Kemudian melo? Tujuannya bukan bikin melo. nah, kebetulan untuk pertanyaan sudah habis ya dok, dan ini juga kebetulan waktunya sudah ternyata nggak kerasa sudah hampir 1 jam dok. Ini untuk mengakhiri nih dok, ada pesan terakhir nggak dok, dan mungkin tips untuk perempuan yang berkarir khususnya mungkin para kardiologis muda. Oke, jadi mungkin tadi juga sudah saya sebutkan ya bahwa sebetulnya jangan kita harus tahu apa yang kita mau, ya. Kita harus mengetahui apa yang kita mau, kemudian kita harus menyadari posisi kita di mana dalam keluarga dan dalam masyarakat itu beda, dan be yourself lah. Jadi yang saya lihat tuh kadang-kadang kita tuh saking inginnya
membuktikan bahwa saya nggak boleh kalah sama laki-laki, misalnya kayak begitu. Tapi apakah itu yang kamu inginkan? Misalnya nih, polisi mau jadi pilot, saya mau buktikan bahwa perempuan bisa jadi pilot, tapi sebenarnya passionnya nggak di situ gitu. Dia cuma pengen membuktikan hal seperti itu gitu. Jangan. Jadi kalau misalnya memang passionnya mau jadi pilot, silakan jadi pilot, usahakan. Tapi kalau misalnya passionnya jadi hal yang lain, jadi yang penting kita tahu apa yang kita mau, kita be ourselves, dan kita usahakan semaksimal mungkin, manajemen waktu, bisa mengatur prioritas mana yang penting, mana yang enggak, tarik ulur lah. Ya. Dan sebetulnya perempuan itu dalam rumah tangga itu yang menjaga keseimbangan. Jadi kalau ada yang, dan kita karena kepekaan kita bisa tahu, oh ini lagi agak goyang nih, kita mesti gimanain deh supaya lebih stabil lagi. Itu kayaknya kita punya indera keenam harusnya ya, untuk hal itu. Punya insting ya dok ya sebagai perempuan. Iya. Ya, sekali dok, luar biasa sekali. Saya juga banyak belajar. Dan kebetulan hari ini ternyata juga hari ulang tahunnya Dokter Emiliana ya dok ya. Tapi dari dan juga ini dari tadi para audiens banyak yang mengucapkan selamat ulang tahun dok, dan dengan Terima kasih banyak atas ucapan selamatnya. ada Dokter Antonia, ada Dokter Diana, dengan semua Terima harapan kasih. Dokter Amiliana. Semoga selalu sehat, selalu menginspirasi, dan juga selalu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada special wish nggak di ulang tahun ini, dok? Special wish, mudah-mudahan saya tetap sehat terus, mudah-mudahan sehat fisik dan mental, sehat pikiran, sehat spiritual, kemudian saya bisa bermanfaat sampai tua-tua nanti, dan saya masih tetap bisa berkiprah di dunia biologi. Dan satu lagi, mudah-mudahan COVID cepat lewat deh gitu, supaya kita bisa hidup normal lagi. Bener-bener. Amin. Baik, demikianlah sesi bincang-bincang inspiratif pada malam hari ini. Kami dari Pogja Women Cardiology mengucapkan terima kasih sekali kepada Dr. Emiliana yang telah bersedia berbagi dengan kita pada malam hari ini. Dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dari yang saya ucapkan, ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Ya, begitu juga dari kami, dok. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Dan untuk para audiens, silakan tetap stay tune dengan di Instagram @womenheartindonesia untuk bincang-bincang inspiratif lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di Instagram Live selanjutnya. Sekali lagi terima kasih Dr. Emiliana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.